Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Multimedia di pertemuan yang keempat. Kalau kemarin kita telah membahas tentang klasifikasi sistem dan daur hidup sistem, maka di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang data. Apa sih data? Data adalah suatu istilah majemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan. Misalnya berupa simbol-simbol, gambar-gambar, angka, huruf-huruf, atau simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi, situasi, dan lain-lain. Data itu dapat berupa apa saja dan dapat ditemui di mana saja. Kegunaan data itu sebagai dasar untuk pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi membuat suatu penyusunan kebijaksanaan dan keputusan. Tapi itu hanya salah satunya saja ya, karena sebenarnya kegunaan data itu lumayan cukup luas. Misalnya untuk kalian yang masih mahasiswa, ketika kalian membuat laporan kerja praktek misalnya, kalian membutuhkan data-data apa saja sih yang akan kalian masukkan dalam suatu aplikasi. Misalnya dalam suatu aplikasi sistem informasi tertentu, kalian membutuhkan inputan. Nah, inputan ini adalah berupa data-data yang kalian masukkan dalam suatu sistem. Oleh karena itu, kalian akan menghasilkan suatu keluaran atau output tertentu dari inputan data tersebut. Itu contohnya. Lalu untuk yang berikutnya adalah data bisa amat sederhana, misalnya suatu hasil penghitungan banyaknya pegawai dalam kelompok. Kalau ini bisa kalian lakukan perhitungan menggunakan manual ya. Lalu data juga bisa menjadi sangat rumit perhitungannya. Misalnya dengan menghitung jarak yang tepat antara bumi dengan bulan. Oleh karena itu kalian membutuhkan suatu tools atau alat yang dapat menghitung dengan akurat. Lalu data itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua perkiraan, yang ketiga pertimbangan, dan yang keempat adalah keputusan. Contoh yang pertama, data untuk keperluan pengetahuan. Misalnya di dalam suatu perusahaan, itu karyawan-karyawannya harus mengetahui produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu kandungan apa sih yang terdapat di dalam produk tersebut. Misalnya contohnya suplemen kesehatan. Dalam suplemen kesehatan yang dihasilkan perusahaan tersebut itu terkandung misalnya vitamin A sekian persen, vitamin B, vitamin C, lalu ada kandungan-kandungan tertentu yang harus diketahui oleh setiap karyawannya. Jadi ketika karyawannya akan atau ditanyai oleh seseorang yang adalah calon konsumen, mereka dapat menjelaskan atau mengedukasi bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan tempat si karyawan tersebut bekerja itu terkandung zat-zat tertentu, vitamin tertentu secara akurat, misalnya besarnya vitamin A sekian persen, vitamin B sekian, vitamin C sekian. Lalu misalnya ditanyakan tentang expired date dari suatu produk, misalnya karyawannya tersebut dapat mengedukasi atau memberikan penjelasan lebih lanjut kepada calon konsumen. Lalu yang kedua, perkiraan. Contoh kasusnya seperti ini. Misalnya masa pandemi seperti ini, harga emas itu sangat fluktuatif. Jadi kita bisa memperkirakan ketika biasanya harga emas itu akan dilihat 5 tahun terakhir. Jadi kita bisa melihat naik turunnya apakah sangat signifikan atau tidak. Jadi kita bisa memperkirakan besok tahun 2021 kenaikan harga emas itu sekian persen. Ketika kita melihat dari data-data harga emas 5 tahun yang terakhir, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah pertimbangan. Pertimbangan di sini contohnya misalnya ketika masa pandemi seperti ini, pemerintah akan melihat, pemerintah daerah misalnya dia akan melihat di suatu daerah A
tempat si pemerintah tersebut berada, misalnya yang positif COVID-19 sekian, yang sembuh dari penyakit COVID sekian, lalu yang meninggal sekian. Oleh karena mereka melihat dari bulan Februari misalnya, dari bulan Februari hingga bulan Oktober kenaikannya sangat tajam, yang positif sangat panjang, sangat tinggi sekali, dan yang meninggal cukup banyak, maka perlu dilakukan suatu PSBB. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka mempertimbangkan hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya untuk kemudian membuat suatu aturan-aturan tertentu. Lalu yang keempat adalah keputusan. Contohnya seperti ini. Misalnya si A bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ketika dia bekerja selama 1 tahun misalnya, dia sering terlambat datang. Lalu si pemimpin perusahaan dia akan melihat kinerja dari si A tersebut. Dia akan melihat, oh si A ini kok datangnya sering terlambat. Dia terlambat misalnya 15 menit, 10-15 menit dia terlambat. Maka si pemimpin perusahaan dia akan memanggil si A untuk menanyakan mengapa si A tersebut terlambat dalam setahun, misalnya terlambat selama 30 kali misalnya. Mengapa terlambat, alasannya apa, lalu kenapa sampai 10-15 menit keterlambatannya. Dan hasil dari wawancara tersebut akan didapatkan suatu data. Mengapa si A terlambat, alasannya apa, lalu terlambatnya sekian menit dan berapa kali terlambat. Maka si pemimpin perusahaan dia akan membuat suatu keputusan. Oke, karena si A telah terlambat misalnya dalam setahun 30 kali dan terlambatnya 10-15 menit dan dia memberikan alasan, maka si A mendapatkan sanksi atau punishment. Atau bisa juga si pemimpin perusahaan memberikan suatu reward atau penghargaan kepada karyawannya ketika si karyawannya sering mengerjakan suatu proyek tertentu secara on time. Jadi si karyawannya ini telah membuat suatu proyek tertentu, selesai mengerjakan proyek tertentu sesuai waktunya. Nah, si pemimpin perusahaan memberikan suatu reward tertentu berdasarkan itu tadi, data-data yang dari si B tadi. Itu contohnya seperti itu. Lalu ini klasifikasi data. Klasifikasi data itu bisa dibedakan menjadi macam-macam ya. Di sini saya sebutkan menurut jenis data itu bisa dibagi menjadi 2, data hitung dan data ukur. Misalnya data hitung, kita dapat menghitung luas jajaran ginjang. Nah, untuk menghitung luas jajaran ginjang, kita harus mengetahui rumus dari luas jajaran ginjang tersebut. Dan juga kita harus mengetahui alas dari jajaran ginjang, tingginya jajaran ginjang berapa. Itu kita bisa menghitung menggunakan rumus luas jajaran ginjang. Lalu untuk data ukur itu kita bisa menghasilkan data tersebut dari hasil pengukuran. Contohnya misalnya kita mengetahui berapa kilometer sih dari Jalan Kaliurang misalnya hingga ke daerah Cangkringan misalnya. Kita bisa mengukur berapa panjangnya jalan tersebut. Lalu menurut sifat data, di sini dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dapat berupa angka-angka, contohnya misalnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia, atau data jumlah siswa di sekolah menengah pertama, dan lain sebagainya. Lalu data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Misalnya seperti ini. Ketika kemarin kita dihebohkan dengan masalah yang tentang kerja, itu demo besar-besaran misalnya. Nah, kita bisa melihat tanggapan masyarakat bagaimana sih ketika terjadi demo tersebut.
Lalu kita juga bisa melihat tanggapan dari dokter, misalnya dari penyakit COVID-19 ini, tanggapan dokter bagaimana? Apakah nantinya penyakit tersebut bisa berhenti lalu ditemukan vaksinnya atau bagaimana? Kita bisa mendapatkan data kualitatifnya. Lalu menurut sumber data. Menurut sumber data di sini bisa menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data eksternal sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini bisa dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan dari data hasil orang lain. Misalnya seperti ini, ketika melakukan sebuah kerja praktek misalnya, kalian melihat sendiri data apa saja yang dibutuhkan saat kalian membangun suatu sistem informasi. Lalu kalian mencari sendiri data tersebut, itu disebut data internal, jadi data hasil penelitian kalian sendiri. Lalu data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya seperti ini, kalian membutuhkan data-data tertentu dari Badan Pusat Statistik, misalnya berapa orang yang meninggal dunia saat terjadi pandemi COVID, berapa orang yang positif sakit dan lain sebagainya, berapa orang yang sembuh. Kalian kan tidak melakukan penelitian sendiri, tapi kalian melihat dari data yang dihasilkan atau data yang ada di suatu aplikasi tentang COVID-19 itu disebut data eksternal. Lalu yang disebut data eksternal primer adalah data yang berupa ucapan kata atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Lalu data eksternal sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seseorang atau beberapa orang dan lain sebagainya. Lalu menurut waktu pengumpulannya itu bisa dibagi dua, yaitu data cross section dan data time series atau berkala. Data cross section itu merupakan data yang menunjukkan titik waktu tertentu, misalnya laporan tentang pasien COVID yang meninggal dunia dari bulan Oktober misalnya. Itu berapa orang sih? Lalu pasien COVID yang positif saat bulan Oktober di daerah tertentu. Nah, itu merupakan data cross section. Jadi data pada waktu tertentu. Lalu data time series atau berkala, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Misalnya, kalian bisa memberikan contoh dalam masa pandemi COVID-19 ini, dari mulai bulan Februari hingga bulan Oktober misalnya, didapatkan data berapa orang yang meninggal dunia di Indonesia karena penyakit COVID-19 dan berapa orang yang positif terkena penyakit tersebut lalu sembuh dalam masa periode bulan Februari hingga bulan Oktober. Itu disebut data time series atau data berkala. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa memberikan contoh dari masing-masing data tersebut. Misalnya, menurut jenis data hitung dan data ukur, contohnya apa saja sih masing-masing? Lalu menurut sifat data kuantitatif dan data kualitatif, contohnya apa aja sih? Lalu menurut sumber data internal dan data eksternal primer dan sekunder, itu contohnya apa saja? Lalu menurut waktu pengumpulan data cross section dan data time series atau berkala, itu contohnya apa saja? Kalian bisa jawab dengan drop komen di postingan yang ini ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.